Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series, Battle Through the Heaven, episode 169. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bangkit dari meditasi dalam pohon bodhisattva kuno. Matanya memancarkan aura kuno yang membuat kelompok Hunyu merasa jiwanya terbaca. Sementara Sun Er menatap penuh gembira. Meski hanya sebulan berlalu bagi yang lain, Xiaoyan telah menjalani 100 reinkarnasi, menghadapi kehidupan dan kematian dengan tekad kuat hingga kembali sebagai dirinya sendiri. Dia melangkah keluar dari pohon, tubuhnya meluncur lembut, lalu berterima kasih pada pohon yang bergoyang seolah membalas. Gu Qingyang tak bisa merasakan auranya, menduga dia mencapai Banseng, tapi Xiaoyan hanya di puncak Douzun, dengan Douqi yang dipadatkan selama 100 tahun demi masa depannya. Pohon memuntahkan puluhan benih bodhisattva, benda langka yang memicu perebutan sengit. Xiaoyan dengan mudah menarik semua benih itu, membuat Jiu Feng dan Hunyu murka. Dengan senyuman, dia membagikan benih kepada Sun Er, Cailin, Gu Qingyang, dan beberapa ahli netral yang berterima kasih lalu mundur. Jiu Feng penuh amarah, menahan niat membunuhnya. Sementara Hunyu menuntut 8 benih, tapi Xiaoyan menolak. Tahu benih itu bisa menciptakan musuh kuat. Suasana memanas, dan Hunyu memimpin klan Hun serta suku Phoenix Iblis Langit mengepung kelompok Xiaoyan siap bertarung. Dalam pertempuran, kelompok Sun Er dengan percaya diri melawan musuh yang lebih banyak, mengandalkan kualitas unggul mereka. Xiaoyan melangkah menghadapi Hunyu yang mengincar giok dewa kuno Tousi. Dengan Douqi hitam pekat, Hunyu membentuk telapak tangan mengerikan, menyerang dengan penuh kekuatan. Namun, Xiaoyan dengan aura 9 perubahan puncak Douzun menghancurkan serangan itu dengan satu pukulan nyala api, menunjukkan dominasi mutlak. Wajah Hunyu memucat, tak mampu menandingi kekuatan Xiaoyan yang jauh melampauinya. Sementara Xiaoyan memandang Hunyu yang berjuang bangkit, niat membunuh berkobar di hatinya. Klan Hun adalah musuh bebuyutannya, dan Hunyu adalah salah satu yang terbaik dari generasi muda klan Hun. Membunuhnya akan menjadi pukulan besar bagi klan Hun. Namun, sebelum Xiaoyan bertindak, pohon bodhisattva kuno di tengah ruang itu tiba-tiba bergetar, mengeluarkan suara gemerisi. Riak-riak aneh mulai muncul di udara, seolah ruang itu akan runtuh. Di episode selanjutnya, kekacauan melanda medan pertempuran saat ruang di sekitar padang rumput mulai terdistorsi hebat, seolah menjebak semua orang di dalamnya. Anggota klan Hun dengan cepat mengangkat Hunyu yang terluka parah, bergabung dengan suku Phoenix Iblis Langit, dan mengawasi Xiaoyan dengan penuh kewaspadaan. Jiu Feng memeriksa kondisi Hunyu yang wajahnya pucat penuh dendam, lalu berbisik singkat, seolah merencanakan sesuatu dengan gigi terkatup. Tiba-tiba, retakan muncul di ruang yang tak stabil itu, memancarkan pilar cahaya menyilaukan. Retakan semakin banyak hingga ruang itu meledak, membuat semua orang panik. Di bagian terdalam wilayah tanah air kuno, pohon bodhisattva kuno berdiri megah di tengah padang rumput, memancarkan aura segar dan menakjubkan. Nalan Yanran dan beberapa ahli lain yang selamat dari serangan binatang menjaga tempat itu, masih berharap pada keajaiban pohon tersebut meski luka mereka telah pulih. Tiba-tiba, pohon itu bergetar memancarkan cahaya zamrud yang menyilaukan. Dari cahaya itu, Xiaoyan dan kelompoknya muncul, kelelahan namun penuh kekuatan baru. Nalan Yanran dan yang lain bersorak gembira, berlari menyambut Xiaoyan. Kelompok Gu Qingyang yang menghirup udara segar, lega setelah selamat dari ilusi menakutkan pohon bodhisattva selama sebulan. Bagi Xiaoyan, waktu itu terasa seperti ratusan reinkarnasi, mengasah jiwanya meski kekuatannya tidak meningkat drastis. Saat semua orang masih terpukau, pohon bodhisattva mulai tenggelam ke dalam tanah, dikelilingi cahaya zamrud. Tanah di sekitarnya seolah mencair, menelan pohon itu perlahan. Banyak yang kecewa menyaksikan pohon itu lenyap, tahu bahwa bahkan seorang Douseng tak akan bisa menemukannya hingga ribuan tahun kemudian. Gu Qingyang menghela nafas, menyesali kegagalan mereka menemukan hati bodhisattva. Namun, Xiaoyan hanya tersenyum kecil, tangannya mengusap dadanya. Tempat hati bodhisattva yang jernih seperti zamrud kini berdetak, menunggu untuk disempurnakan agar ia bisa mencapai kelas Douseng. Saat Xiaoyan memandang pohon itu menghilang, hatinya penuh rasa syukur dan penyesalan, berharap bisa bertemu pohon itu lagi di masa depan. Namun, tiba-tiba,
Ruang di sekitarnya bergetar hebat, terdistorsi seperti penjara yang menutup mereka. Ketegangan kembali menyelimuti semua orang. Xiaoyan menoleh dengan wajah gelap, melihat sosok ilusi surga Phoenix yang besar muncul di belakang Jiu Feng, menyebarkan aura mengerikan yang mengacaukan ruang. Meski gemetar di dalam hati, Jiu Feng bertindak cepat, memerintahkan Hun Yu untuk bergerak. Dengan senyum dingin, Hun Yu menghancurkan gulungan spasial, melepaskan fluktuasi kuat yang mengalir ke tubuh Jiu Feng. Jiu Feng merobek ruang, membentuk lubang hitam yang memancarkan aura mengerikan, tanda kehadiran seorang elit Banseng. Xiaoyan mengerutkan kening, menyadari musuh belum menyerah. Ia melambaikan tangan, memanggil binatang api ganas yang melesat menuju lubang hitam, berusaha menghentikan musuh. Namun, sebuah tangan putih seperti tulang muncul dari lubang itu, mengikis api dengan kabut hitam hingga lenyap. Dari lubang hitam, seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan muncul. Tubuhnya bengkok, memegang tongkat kerangka dengan mata hijau yang menyeramkan. Ia adalah Santo Guyo, Tianzun kedua dari Aula Jiwa. Dengan nada mengejek, ia menyebut Hun Yu gagal karena tak bisa mengalahkan Xiaoyan yang telah berlatih sebulan di bawah pohon Bodhisattva, mencapai puncak kelas Dozun 9 dan memiliki benih Bodhisattva. Guyo menatap Xiaoyan dengan senyum aneh, kagum pada keberuntungannya. Xiaoyan merasakan tekanan besar dari aura Guyo, tahu bahwa ia belum setara dengan seorang Banseng. Gu Qingyang mencoba memanggil bantuan dengan gulungan spasial, tetapi gagal karena ruang telah disegel oleh ilusi surga Phoenix milik Jiu Feng. Sun Er menjelaskan bahwa fluktuasi spasial tak bisa keluar tanpa izin Jiu Feng. Gu Yao lalu mengalihkan perhatiannya ke kelompok Sun Er, mengenali mereka sebagai anggota klan Gu. Hun Yu mendesaknya untuk segera menangkap Xiaoyan. Meski tampak santai, Gu Yao bergerak cepat, muncul di dekat Xiaoyan dengan senyum ganas, menyebut reputasi Xiaoyan yang telah membunuh banyak ahli klan Hun. Xiaoyan tetap tenang meski terancam. Ia bertekad menyempurnakan hati Bodhisattva untuk mencapai kelas Banseng, agar tak lagi takut pada aula jiwa. Guyo memperkenalkan dirinya sebagai Santo Guyo, menawarkan Xiaoyan untuk menyerah atau bertarung. Tanpa ragu, Xiaoyan memilih bertarung, memanggil sayap tulang hijau merah yang membuat suku Phoenix Iblis Langit tersentak karena aura familiarnya. Xiaoyan meminta Sun Er untuk menahan Guyo sebentar. Sun Er melangkah maju, tato klan berwarna-warni muncul di dahinya. Auranya melonjak dengan api keemasan di matanya. Xiaoyan mundur, memanggil 5 kelompok api surgawi untuk serangan terkuatnya. Guyo, yang tahu tentang kemampuan Xiaoyan, tetap percaya diri dengan kekuatan Bansengnya. Ia memuji potensi Sun Er sebagai anggota klan Gu dengan garis keturunan sempurna, namun menyebutnya bukan tandingannya. Tiba-tiba, Guyo menghilang dan menyerang Sun Er dengan tangan seperti ular berbisa. Sun Er membalas dengan telapak tangan berapi keemasan, menciptakan angin panas yang menyapu langit. Guyo tak bergeming, sementara Sun Er terhuyung, lalu menstabilkan diri. Sun Er membentuk segel tangan rumit, memanggil api keemasan yang menyala terang menyelimuti langit. Api ini adalah Kaisar Emas Pembakar Api Surgawi, yang menduduki peringkat keempat di peringkat api surgawi. Hanya kalah dari api teratai iblis pemurni. Meski tidak semisterius api teratai itu, Kaisar Emas terkenal sejak zaman kuno sebagai warisan klan Gu. Namun, hanya sedikit yang mampu menaklukkannya, sehingga kehadiran api ini di tangan Sun Er membuat hati Santo Guyo berguncang. Jauh di kejauhan, Xiaoyan merasakan fluktuasi kuat dari api emas itu. Ia sudah lama menduga Sun Er memiliki Kaisar Emas Membakar Api Surgawi. Tetapi karena Sun Er jarang menggunakannya, kini melihatnya dengan mata kepala sendiri, ia merasa kagum sekaligus iri. Api surgawi ini sangat kuat, bahkan mungkin lebih ganas dari api surgawi milik Xiaoyan yang tercipta dari penggabungan 4 api. Api surgawi di puncak peringkat, seperti 3 teratas, konon mampu menghancurkan dunia. Di masa lalu, setiap kali api puncak itu meletus, bencana besar selalu melanda. Xiaoyan segera mengalihkan fokusnya, memusatkan pikiran untuk menggabungkan 4 kelompok api surgawi di depannya. Fluktuasi destruktif yang mengerikan mulai menyebar perlahan dari gabungan api itu. Sementara itu, Guyo melangkah di udara, menatap Sun Er dengan mata hijau yang menyeramkan. Dari tongkat kerangkanya, kabut hitam pekat melonjak, meresap ke langit. Kabut itu membawa energi gelap dan dingin yang mampu bertahan di tengah suhu tinggi api emas. Di bawah kendali Guyo, kabut itu membentuk kerangka hitam raksasa setinggi 10.000 kaki, berdiri seperti dewa kegelapan. Kabut hitam pekat memancar dari tubuhnya, membawa tekanan dingin yang membuat jiwa orang-orang di sekitar terasa membeku.
Kerangka hitam itu adalah Raja Tengkorak Kegelapan, diciptakan dari Dao skill kelas Tian yang langka. Dengan kekuatan Banseng Guyo, kerangka ini sangat kuat, bahkan ahli Banseng lain pun harus waspada. Tubuhnya sekeras logam, kebal terhadap api dan air, serta mengandung energi gelap yang bisa mengikis jiwa, menjadikannya senjata yang jahat dan berbahaya. Guyo mengarahkan tongkatnya ke Sun Er, dan kerangka itu bergerak. Dua lampu hijau menyala di matanya, lalu ia melangkah melintasi langit, muncul di depan Sun Er. Telapak kerangka yang diselimuti kabut hitam merobek ruang dan menghantam ke arah Sun Er dengan ganas. Sun Er, yang tak berani meremehkan serangan itu, mundur dengan cepat. Dari tubuhnya, nyala api emas setinggi 100 kaki melonjak, bertabrakan dengan tangan kerangka itu. Suara mendesis keras terdengar saat panas dan dingin bertemu, menghasilkan kabut putih yang menyebar. Guyo, dari kejauhan, mengepalkan tangannya, dan tangan kerangka itu ikut mengepal, menghancurkan api emas Sun Er dengan mudah. Sun Er mengerutkan kening, menyadari betapa kuatnya seorang Banseng. Meski begitu, tujuannya bukan mengalahkan Guyo, melainkan menahannya. Dengan gerakan cepat, ia mundur lagi dan membentuk segel tangan misterius. Api emas di langit bergoyang, lalu selusin pilar api emas turun, membentuk jaring api raksasa yang menyerupai jaring ikan, menjebak kerangka hitam di dalamnya. Tinju kerangka menghantam jaring api, menciptakan riak besar dan suara mengguncang bumi. Sun Er, dengan wajah serius, mengubah segel tangannya. Pilar-pilar api emas berhamburan dari formasi, memantul di jaring api, lalu menyerang kerangka dengan suhu yang mengerikan. Api emas menyala terang, membakar setiap sudut formasi hingga udara di dalamnya seolah terbakar. Bahkan ahli puncak Dozun tak akan bertahan lama di dalam suhu itu, karena Kaisar Emas membakar api surgawi konon mampu membakar Douki. Kabut hitam di sekitar kerangka mulai menguap di bawah kobaran api emas. Beberapa tulangnya bahkan mulai memudar. Meski Guyo sangat kuat, ia tak bisa sepenuhnya mengabaikan api surgawi ini. Namun, ia tetap tenang. Tangan keriputnya membentuk segel aneh, dan suara aneh keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, kerangka hitam bergetar hebat. Kabut hitam melonjak dari tubuhnya, terbentuk dari jiwa-jiwa tak terhitung yang meledak saat bersentuhan dengan api emas. Ledakan jiwa-jiwa itu mengguncang lautan api, membuatnya terpecah. Kerangka hitam menyusut drastis, dari 10.000 kaki menjadi hanya 100 kaki. Namun warnanya semakin gelap, memancarkan energi dingin yang lebih kuat. Guyo, yang kini menyatu dengan kerangka itu, menggerakkan telapak kerangka untuk memotong jaring api. Retakan muncul di jaring, dan dengan suara ledakan keras, formasi api itu hancur di depan mata semua orang. Kerangka hitam dengan mata hijau menyala, menatap Sun Er. Guyo, yang berbicara melalui kerangka, menyebut Sun Er belum cukup kuat untuk mengeluarkan potensi penuh Kaisar Emas membakar api surgawi. Namun, Sun Er hanya tersenyum tipis. Ia mundur cepat, muncul di belakang Xiaoyan. Tugasnya untuk menahan Guyo telah selesai. Di tangan Xiaoyan, teratai api yang indah dan mematikan berputar perlahan, memancarkan aura pemusnahan yang membuat ruang di sekitarnya bergetar. Guyo, dari dalam kerangka, menatap teratai itu, menyadari bahwa itulah hasil penggabungan api surgawi Xiaoyan. Langit di atas padang rumput bergemuruh dengan energi mengerikan saat Xiaoyan bersiap melawan Santo Guyo, seorang elit Banseng. Dengan senyum dingin, Xiaoyan mengangkat tangannya, memutar teratai api 5 warna yang indah semakin cepat, memancarkan aura pemusnahan yang menakutkan. Kekuatan teratai api pemusnah begitu dahsyat hingga ia meminta Sun Er untuk mundur agar tidak terkena dampaknya. Sun Er segera menjauh, merasakan betapa berbahayanya teratai api itu. Gu Qingyang juga memimpin yang lain untuk menjauh, wajah mereka penuh kekhawatiran. Xiaoyan menjentikan jarinya, dan teratai api melesat seperti bola cahaya merobek ruang di sepanjang jalurnya. Meski tampak tenang, teratai itu membawa aura kematian yang mengerikan, seperti tongkat dewa kematian. Guyo, dalam wujud kerangka hitamnya, memandang teratai itu dengan mata hijau yang berkedip. Kabut hitam pekat melonjak dari tubuh kerangka, membentuk pelindung tulang yang dipenuhi wajah-wajah ganas dari jiwa-jiwa yang tersiksa, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Pelindung ini, yang disebut 10.000 jiwa armor, adalah pertahanan kuat yang diciptakan Guyo untuk menahan serangan Xiaoyan. Saat teratai api menghantam pelindung tulang, keheningan sesaat menyelimuti padang rumput sebelum ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi.
Badai api setinggi 10.000 kaki menyebar dari titik tabrakan, merobek ruang hingga membentuk lubang-lubang gelap. Tanah di sekitar retak, pasir dan bebatuan beterbangan, seolah gempa bumi melanda. Badai api itu menghancurkan segalanya di jalurnya. Bahkan sosok ilusi surga Phoenix milik Jiu Feng hancur, membuatnya memuntahkan darah karena serangan balik. Para ahli di sekitar terpana melihat kekuatan ledakan itu. Jiu Feng dan Hun Yu tampak pucat, tak menyangka Xiaoyan dengan kekuatan puncak Douzun mampu melancarkan serangan setara Dou skill kelas Tian tingkat menengah. Mereka yang berada di dekat buru-buru melarikan diri, takut terkena dampak badai api yang mengerikan. Xiaoyan berdiri di kejauhan, menatap badai api dengan wajah tegang. Ini adalah pertama kalinya ia melawan seorang Banseng, dan ia tahu betapa sulitnya mengalahkan eksistensi seperti Guyou, yang bahkan di klan Hun dianggap sangat kuat. Saat badai api mereda, kerangka hitam setinggi 100 kaki milik Guyou masih berdiri, membuat klan Hun bersorak gembira, sementara hati pihak lain tenggelam. Namun, di bawah tatapan tajam Xiaoyan, retakan kecil muncul di pelindung tulang kerangka. Potongan-potongan tulang mulai berjatuhan, diikuti oleh retakan yang menyebar di seluruh tubuh kerangka. Akhirnya, pelindung tulang itu meledak, berhamburan menjadi pecahan. Kerangka hitam yang kini penuh retakan, perlahan berubah menjadi abu, tertiup angin, sementara cahaya hijau di matanya padam. Di kejauhan, tubuh Guyou yang tak bergerak memuntahkan darah, wajahnya pucat. Meski terluka parah, ia masih hidup. Jiwanya berhasil melarikan diri dari kerangka sebelum hancur. Dengan mata gelap, ia menatap Xiaoyan, mengakui kekuatan pemuda itu, namun tetap berniat mengambil nyawanya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 169. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.